Selamat sore saudara, sore yang indah kita boleh ada kesempatan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dari tahta kasih karunia Tuhan kita bisa beroleh rahmat dan pertolongan daripada Tuhan. Saya rindu kita terus melakukan worship at home ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa penyembahan adalah idenya Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, Tuhan berkata kita harus beribadah. Karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar ketika kita beribadah. Oleh sebab itu saya rindu kita semua ketika kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita punya pengharapan. Ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Itulah iman. Iman itu berharap. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua ya saudara. Jangan kita selesai acara worship at home. Dan kalau saya tanya, kamu mengalami apa? Dan kita tidak tahu, jawaban kita ngambang. Mari kita percaya ada kuasa ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kalau ada kuasa ketika kita memuji menyembah Tuhan, pasti terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau kita sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar. Saya tadi sebetulnya sedang, saya kan sudah cerita ya saudara bahwa beberapa hari ini tekanan darah saya tinggi. Dan saya percaya kuasa pujian penyembahan bisa membuat tekanan darah saya menjadi normal. Ya tadi saya sempat coba ukur tensi saya. Sayang alatnya rusak. Jadi belum bisa memastikan apakah lewat pujian penyembahan ini tekanan darah saya sudah normal atau tidak. Tetapi begini, saudara percaya Tuhan ada, amin. Kita percaya Tuhan yang merancangkan ibadah ini. Tuhan merancangkan ibadah ini supaya kita mengalami kuasanya. Oleh sebab itu mari, kalau Tuhan rindu melepaskan kuasanya, mari kita juga punya kerinduan yang sama untuk melihat kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah orang yang menyembah Tuhan akan mengalami kesembuhan. Percayalah orang yang menyembah Tuhan akan mengalami kelegaan. Orang yang menyembah Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Saya mencoba hari-hari ini meskipun itu jadwal saya untuk berkhotbah. Saya rindu saudara. Datang dengan sebuah pemikiran yang baru. Saya bukan datang untuk menyampaikan khotbah kepada saudara. Tapi saya rindu mengajak saudara, mari kita sama-sama menikmati, mengalami Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Bahkan kita percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita rindu atmosfer kota kita dilawat oleh Tuhan. Sehingga kita lihat jiwa-jiwa akan diselamatkan di kota ini. Anugerah Tuhan keselamatan itu akan tercurah atas kota ini. Kapan? Ketika kita mengangkat hati menyembah Tuhan dan menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang siap untuk disembuhkan? Berapa banyak di antara saudara yang rindu melihat kuasa Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh datang dalam penyembahan untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami datang karena kami percaya Engkau ada. Firman-Mu berkata dari surga Engkau melihat anak-anak-Mu. Kalau ada yang merindukan Engkau, kalau ada yang mencari Engkau, Engkau akan hadir menjamah hidupan kami. Sore hari ini kami berseru kepadamu ya Bapa dari hati kami. Kami merindukan Engkau ya Bapa seperti janjimu. Engkau berjanji bersemayam di atas puji-pujian kami. Datanglah Engkau dengan kuasa-Mu. Lawatlah kehidupan kami. Supaya kami mengalami kesembuhan. Supaya kami dipulihkan. Supaya kami mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin terjebak hanya dalam rutinitas. Dan acara ini berakhir begitu saja. Tetapi buktikanlah bahwa Engkau ada. Buktikanlah bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi orang-orang yang menyembah Engkau. Mari urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi. Setiap kami yang memuji menyembah Engkau di rumah, urapilah. Supaya rumah-rumah kami akan penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap membesarkan nama-Mu ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji, meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama datang dengan iman dan percaya. Mari kita akan mengalami Tuhan pada sore hari yang indah ini. Engkau baik Tuhan, dan biarlah kuat kuasa-Mu dinyatakan pada saat sore hari ini. Amin, haleluya. Di hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, sekali lagi Engkau baik, Engkau baik,
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin, haleluya. Saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia yang menopang kehidupan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, sekali lagi naikkan pujian ini dengan percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru, setiap hari, setiap pagi. Amin, haleluya. Oleh sebab itu tuh kita tidak perlu ragu untuk mempercayai Tuhan. Dia satu-satunya menuntun setiap jalan dan langkah kehidupan kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Ada kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. tak Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dengan pujian, dengan iman percaya kepada Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Tak pernah ku
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya saudara. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, menunjukkan bahwa Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mempedulikan kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, peduli dengan setiap hidup kita. Jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita yang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Dia. Jesus, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa,
tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, lagu ini sungguh menjadi berkat bagi saya dan seluruh keluarga. Saya sungguh menikmati kesetiaan Tuhan, menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Karena apa, saudara? Setiap apa yang saya butuhkan, saya perlukan, Tuhan itu benar-benar menyediakannya dengan caranya yang ajaib. Belum sempat berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa mendapatkan sesuatu yang sudah saya donasikan atau sesudah apa yang saya persembahkan kepada orang-orang di sekeliling saya. Kadangkala Tuhan begitu memberikan keajaiban-keajaiban di luar apa yang saya pikirkan, di luar apa yang saya renungkan, dan benar-benar Tuhan itu menyediakan, saudara. Oleh sebab itu saudara gak perlu khawatir. Kalau hal yang pokok dan umum Tuhan itu tetap setia memberikan kepada kita. Napas kehidupan dan kekuatan, itulah kesetiaan Tuhan yang dinyatakan kepada Tuhan, kepada kita, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara gak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Walaupun di luar sana ada banyak saudara mendengar bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya Tuhan bahwa mereka dalam proses kehidupan yang mereka harus alami. Dan mungkin kita sedang mengalami proses kehidupan yang sedang terjadi. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia Bapa yang setia. Saudara, kalau kita menjadi domba-domba Tuhan, kita punya gembala yang sangat setia kepada kita. Saudara tidak perlu memikirkan apa yang harus saudara makan. Saudara, karena Alkitab menulis, saudara, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan dan pakai. Tuhan menyediakan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kadangkala saya secara pribadi dibuat tersenyum, dibuat tertawa oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada saya pribadi dan keluarga. Mari saya mengajak saudara menaikkan pujian ini dengan keyakinan, dengan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia. Amin. Yes. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia. Saya mengundang hambanya untuk menyampaikan firman. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Syakarabararamayati, Engkau yang setia, Engkau yang setia. Bapa, kami menghadap kepadamu pada malam hari ini. Kami mempercayai Engkau setia dengan perkataan-perkataanmu. Tidak ada perkataan-perkataanmu yang meleset. Kami percaya perkataan-perkataanmu ya dan amin. Tidak ada satu titik atau satu koma pun yang tidak akan terbukti. Tetapi semua janji dan firman-Mu itu pasti digenapi. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk percaya kepada firman-Mu lebih daripada apapun yang kami lihat. Biarkan kami boleh mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kehidupan kami ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara,
Mari kita percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak akan bersembunyi. Tetapi Allah yang akan menyatakan dirinya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya mencoba ya saudara tidak akan berkhotbah, tetapi lebih membawa kita kepada refleksi mengenai apa yang kita lakukan selama worship at home ini. Ya, saudara harus tahu bahwa Allah saudara di dalam ayat yang ketiga Kisah Para Rasul pasal yang pertama, lihat ya. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang menunjukkan dirinya. Dia tidak pernah bersembunyi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari kita percaya ayat-ayat ini bukan hanya dulu 2000 tahun yang lalu Yesus itu menyatakan diri. Tetapi percayalah bahwa sampai hari ini pun Yesus itu menyatakan diri kepada kita. Amin. Kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi itu apa? Saksi itu adalah orang yang mengalami dan akan menceritakan apa yang dia alami. Oleh sebab itu kekristenan adalah apa? Kekristenan adalah sebuah pengalaman. Yesus hadir membawa kuasa, membawa sukacita, membawa kehidupannya masuk ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus masuk dalam pengalaman-pengalaman. Oleh sebab itu ya saudara, percayalah bahwa Allah akan membawa kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman. Kemarin saya baca sebuah buku. Ada seorang hamba Tuhan, dia percaya bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia percaya. Karena dia baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang Allah berkata-kata, Allah berfirman. Jadi dia percaya bahwa Allah itu berbicara dan dia bisa mendengar. Tetapi kenyataan yang dia alami, sampai hari itu dia tidak tahu bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Satu kali dia pergi ke temannya bilang, begini loh cara mendengar suara Tuhan. Dijelaskan oleh temannya. Kemudian dia bilang, dia sudah dapat pelajaran ya saudara. Kemudian dia lihat kehidupannya, juga tidak mengalami perubahan apa-apa. Tetapi dia tuliskan di dalam sebuah bukunya. Ketika dia rindu mengalami pengalaman itu, Tuhan membimbing dia. Dan sampai akhirnya dia menemukan hal-hal yang ajaib. Ketika dia rindu belajar, waktu itu dia belajar kepingin mendengar suara Tuhan. Dan dia bilang, aku kepingin mendengar suara Tuhan, tapi aku menemukan pribadi Tuhan di dalam kehidupanku. Aku kepingin mengerti kehendak Tuhan, tetapi aku akhirnya menemukan sebuah hubungan dengan anak Allah yang hidup. Lihat ya saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu mari kita jangan jaim ya kekristenan. Kita perlu belajar daripada Tuhan. Sama seperti murid-murid salah satunya mengalami keberhasilan karena mereka tidak jaim. Ketika yang disampaikan tidak cocok yang mereka alami, mereka berani tanya. Nah, saya kan sudah hari-hari ini, saya selalu mengawali WAH ini dengan saya berdiri dulu untuk mendorong saudara. Ini bukan acara menyanyi atau hanya mendengarkan khotbah. Ini acara untuk mengalami Tuhan. Nah, saya salah satunya yang kepingin saya alami, tekanan darah saya ini turun. Nah, jadi saya tiap hari selesai WAH saya cek gimana. Nah, saya mau tanya, kira-kira sudah tahu enggak? Tadi sebelum saya khotbah ini saya cek tekanan darah saya. Menurut saudara turun atau naik atau tetap gimana? Saya tadi coba tes ya, saudara. Turun tapi tidak signifikan. Turun, jadi anggaplah dia tetap. Begini, coba ya. Kalau saudara sudah memuji Tuhan dan engkau tetap sakit, engkau gimana reaksimu? Reaksi saudara gimana?
Saya kan kepengen sembuh dari darah tinggi. Saya memuji Tuhan karena katanya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Dan saya ini sudah hari keberapa ini? Hari ketiga, tekanan darah saya ya turun tapi tidak signifikan. Apa yang harus saya lakukan? Ayo, apa? Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita perlu belajar daripada Tuhan sampai kita betul-betul melihat bahwa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bekerja dan menjamah kehidupan kita. Jangan biasa-biasa saja. Nanti ya saudara, kalau kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan tidak terjadi apa-apa, terus kita biarkan saja, satu saat kita akan masuk ke dalam sebuah jebakan namanya rutinitas. Dan jebakan rutinitas itu sama sekali tidak keren. Saudara mungkin masih memuji Tuhan, tapi sudah tidak ada gairah lagi. Tetapi lain seperti Daud ya. Daud orang yang memuji Tuhan. Dan ketika dia memuji Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan. Ketika dia melihat kuasa Tuhan, keinginannya untuk menyembah Tuhan itu jadi lebih besar. Sebab itu saya tidak tahu. Yang kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Saudara sudah lihat apa? Tidak boleh loh orang memuji Tuhan tetap sakit. Itu sesuatu yang salah. Coba saya lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Jadi saya juga bukan orang yang sudah hebat ya saudara. Kita sama-sama belajar. Tapi kita perlu percaya bahwa firman tidak mungkin gagal. Amin. Kalau dia bilang dia hadir, maka dia pasti hadir. Coba. Lihat ya, Daud itu yang dia heran, ayat-ayat ini kira-kira begini ya. Daud itu heran kalau sampai dia nyanyi Tuhan tidak datang. Saya mau tanya, saudara heran enggak? Kalau saudara nyanyi dan tidak sembuh, saya mau tanya. Saudara heran atau biasa saja? Saya lihat dari wajah-wajah saudara, saudara kalau sakit memuji Tuhan tidak sembuh, saudara biasa saja. Ini yang akan membuat kita ini tidak bertumbuh. Halo? Mau ya bertumbuh ya? Jadi mari kita terus belajar. Jadi begini, saya ulang lagi. Kalau kita sakit dan kita memuji Tuhan, harus apa sih? Harus sembuh ya. Nah kalau kita sudah memuji Tuhan masih sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti heran, yang pertama harus heran ya kan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan katanya engkau hadir di tengah-tengah puji-pujian, kenapa? Tetapi yang hebat dari Daud, ketika dia heran, dia terus mencoba lagi. Dia terus belajar lagi. Kita juga perlu membuat penyesuaian di dalam kehidupan kita ya saudara. Mungkin kita kurang iman, kita berkata kepada diri kita sendiri. Kita baca firman Tuhan lagi supaya iman tumbuh. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita mengalami Tuhan. Saya mau berkata ya saudara, kalau sampai ya kita memuji Tuhan dan tidak mengalami apa-apa, yang stres bukan hanya kita, Tuhan stres. Betul gak? Karena Tuhan memaksudkan umatnya memuji untuk mengalami Tuhan. Ini kalau saya membaca banyak buku hamba-hamba Tuhan ya saudara, ini adalah sebuah kuasa yang begitu besar yang disediakan Allah ketika kita memuji menyembah Tuhan. Dan saya rindu acara WAH ini juga akan membawa saudara dan saya masuk dalam pengalaman-pengalaman. Ini dimulai dari sakit-sakit yang ringan. Nanti sampai satu saat ya. Ada sakit kanker pun kita bawa ke datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan. Dan kankernya bisa disembuhkan. Tidak ada amin pasti ya. Nah, kita mesti belajar. Percaya melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya harap saudara terus ya saudara. Harus ada perasaan itu loh, depresi. Ya, depresi rohani. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Ya, jadi dalam kekristenan itu bukan hanya bersuka cita. Itu berduka cita untuk hal-hal yang rohani. Seperti tadi, ketika kita tidak mengalami seperti yang dijanjikan, mari kita cari lebih lagi. Ada sebuah rasa kepengen mengalami. Dan itu
Seperti tadi seorang hamba Tuhan yang saya katakan, ketika dia terus percaya dia bisa mendengar suara Tuhan. Kerinduannya yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, menuntun dia, dituntun oleh Tuhan untuk masuk dalam pengalaman itu. Kita juga jangan hanya tahu bahwa ada kuasa di dalam pujian, tetapi kita mau bersaksi memang betul ada kuasa di dalam pujian. Kenapa? Ketika saya darah tinggi, saya memuji Tuhan dan disembuhkan. Ketika lutut saya sakit, saya memuji Tuhan dan disembuhkan. Ketika bahkan ya saudara, kalau saudara membaca buku yang dikarang oleh Maldonado, orang-orang yang sudah diet tidak bisa, bukan karena nyonyo atau apa ya, karena memang ada ya orang-orang yang makannya tidak banyak tapi gemuk. Nah itu karena ada yang apa ya, pencernaan atau hormonnya itu kurang baik. Itu di dalam ibadah pujian penyembahan itu bisa dijamah oleh Tuhan, berat badannya jadi normal. Ya Tuhan sampai mengurusi hal-hal seperti itu. Ya, ayo saya rindu kita sama-sama rindukan Tuhan ya saudara. Karena Tuhan juga rindu memberkati saudara di dalam acara ini. Saudara percaya? Bukan hanya saudara rindu. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya, Tuhan rindu. Supaya saudara mengalami. Coba saya kembali kita baca di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Saudara mesti sadar, saudara adalah milik kesayangan Tuhan. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang mengasihani anaknya yang melayani. Saudara adalah anak-anak kesayangan Tuhan, amin. Saudara dalam biji matanya, dia sangat rindu saudara mengalami terobosan. Dan lihat ayat yang ke-18. Kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Allah rindu saudara. Saudara sendiri melihat dengan matamu. Saat engkau beribadah, Tuhan itu menyatakan cinta dan sayangnya di dalam ayat yang ke-17. Saudara percaya? Jadi acara WAH adalah acara yang dinanti-nantikan oleh Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Acara WAH adalah acara yang dinanti-nantikan untuk Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Sehingga saudara beroleh kelegaan, beroleh jamahan yang baru. Amin. Ayo, mari kita datang kepada Tuhan. Saya sekali lagi tidak akan terlalu banyak mengupas ayat ya saudara. Saya lebih rindu membangkitkan iman kita, membangkitkan kita untuk melihat Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Dan sungguh-sungguh biarkan apa yang Tuhan rindukan boleh kita alami. Tuhan sangat dimuliakan bukan pada waktu kita menyanyi. Tuhan sangat dimuliakan ketika saudara sembuh. Tuhan akan dimuliakan ketika kita dibuat bersukacita. Tuhan pasti dimuliakan ketika kita mengalami sukacita yang luar biasa saat kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan, Tuhan hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Bertahta atas pujian kami. Hadir di sini. Bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajar perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya, bisa diturunkan ya sedikit supaya kita tidak mengalami sakit tenggorokan. Sekali lagi ya, saudara percaya ketika kita memuji Tuhan dia hadir, amin. Bukan hanya hadir, tetapi dia menyatakan kedahsyatannya. Saya rindu mengalami Tuhan menyehatkan saya ketika saya memuji menyembah Tuhan. Mari semua yang datang kepada Tuhan rindu disembuhkan, rindu pemulihan, rindu hal-hal yang Amen. ajaib daripada Tuhan. Ayo, Tuhan
Allah hadir di sini. Bertata atas pujian kami. Haleluya. Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Mari Tuhan, Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, Allah kita dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui dan kami mempercayai sungguh-sungguh di dalam hati kami bahwa Engkau dahsyat, Engkau lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Engkau lebih daripada hal-hal yang lain di dunia ini yang tidak bisa melakukan keajaiban. Tetapi kami percaya Engkau dahsyat, Engkau bisa berbuat keajaiban. Kami rindu ya Bapa pengalaman-pengalaman yang baru dalam acara worship at home kami ya Bapa. Kami rindu semua yang mengalaminya tidak ada satu pun yang sakit. Semua yang menyembah Tuhan semuanya mengalami kesembuhan. Kami berdoa semua yang menyembah Tuhan akan melihat kuasa Tuhan menopang pekerjaan kami, rumah tangga kami, semuanya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, Engkau berjanji, Engkau mencintai kami, Engkau menyayangi kami. Mata kami akan melihat perbedaan antara ibadah dan tidak ibadah. Oleh sebab itu kami rindu ya Bapa, bukan hanya sekedar ibadah yang kami lakukan. Kami tidak ingin hanya sekedar setia, tapi kami rindu betul-betul melihat kuasa-Mu dalam ibadah, mengalami kuasa-Mu dalam ibadah, sehingga mulut kami akan bersaksi ya Bapa. Mulut kami akan memuji Engkau dan menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan-Mu. Hamba berdoa melepaskan berkat untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini. Buka mata kami untuk melihat kedahsyatan-Mu. Buka mata kami untuk mengalami Engkau ya Bapa. Biarkan semua yang sakit, sekali lagi hamba berdoa, mengalami kesembuhan saat menyembah Engkau. Semua yang terikat mengalami kelepasan. Semua yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dan Engkau mengalir begitu dahsyat di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu berkatilah acara ini ya Bapa. Berkatilah acara ini, bahkan kami rindu ya Bapa. Acara ini boleh memberkati kota kami. Karena Engkau hadir dengan hadiran menjamah kota ini. Dan mencurahkan berkat hujan keselamatan, hujan pertobatan atas kota ini. Mari bangkitkanlah gairah yang baru. Untuk kami melihat hal-hal yang ajaib daripada Engkau. Saat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.